Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Ratu Kintani dengan NIM 230161338. Saya Zulfi Salfadila dengan NIM 230161332. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai budaya dan informasi umum negara Jerman dengan mata kuliah pemahaman lintas budaya dan dosen pengampu Ibu Ayu Gustianingsih MPD. Yang pertama, informasi umum tentang negara Jerman. 1. Letak geografis dan batas wilayah. Geografi Jerman terletak di Eropa Tengah dan berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, Republik Ceko, Polandia, Denmark, Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Di utara, Jerman memiliki pantai pendek yang berbatasan dengan Laut Utara dan Laut Baltik. Bagian tengah selatan terdiri dari lebih banyak bukit dengan pegunungan Alpen di perbatasan Austria. Hutan Bohemia memisahkan Republik Ceko dari dataran bergunung-gunung hitam di barat daya. Sungai-sungai utama di Jerman meliputi Rhine di barat, Danube di bagian selatan, Elbe dan Weser di bagian utara, serta Oder di bagian timur. Yang kedua, sistem pemerintahan Jerman. Jerman adalah negara federasi di Eropa dengan sistem pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh kanselir. Setelah Perang Prancis-Rusia, Jerman mengalami perubahan sistem pemerintahan, termasuk periode di bawah rezim Nazi. Pasca Perang Dunia II, Jerman terbagi menjadi Jerman Barat atau federal dan Jerman Timur yaitu demokrat. Kembalinya persatuan Jerman terjadi setelah runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1990 yang mengarah pada penerapan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintahan Jerman terdiri dari dua parlemen. Yang pertama Bundesrat atau perwakilan negara bagian dan Bundestag yaitu anggota terpilih. Meskipun kanselir memimpin pemerintahan, presiden dipilih setiap 5 tahun. Jerman juga memiliki konstitusi liberal yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan keberatan jika hak asasi mereka dilanggar. Yang B, bahasa, agama, dan tradisi negara Jerman. Yang pertama, bahasa Jerman. Bahasa Jerman yang termasuk dalam kelompok bahasa Germanik Barat adalah salah satu bahasa yang paling banyak dituturkan di Eropa. Meskipun kepentingannya menurun, bahasa ini masih banyak dipelajari karena banyak literatur klasik ditulis dalam bahasa ini. Bahasa Jerman mengalami pergeseran bunyi Germanik kedua dan memiliki variasi dialek, termasuk dialek lokal, temporal, dan sosial. Bahasa Jerman baku atau Hochdeutsch adalah varian standar yang diajarkan di sekolah dan digunakan dalam sastra, media, dan pemerintahan. Varian ini muncul dari upaya Martin Luther pada abad ke-16 untuk menyepakati bahasa Jerman Hulu. Meskipun ada standar, banyak dialek berbeda masih ada dalam bahasa Jerman. Yang kedua adalah agama negara Jerman. Jerman adalah negara dengan keragaman agama di mana mayoritas warganya memeluk agama Kristen termasuk Katolik Roma sekitar 29,9% dan Protestan sekitar 29,8%. Islam juga memiliki pengikut yang signifikan sekitar 6,5% dari populasi. Sementara penganut kekristenan Ortodoks Timur sekitar 1,3%. Selain itu, sekitar 34% populasi Jerman tidak beragama atau tidak berafiliasi dengan agama manapun. Menurut penelitian oleh YouGov, sekitar 30% orang Jerman menggambarkan diri mereka religius, sedangkan 35% menyatakan tidak religius. Yang ketiga, tradisi di negara Jerman. Yang pertama, memasang pohon bulan Mei. Di Jerman, Maibaum atau pohon bulan Mei didirikan pada tanggal 1 Mei atau sehari sebelumnya, seperti banyak tradisi zaman Anglo lainnya. Setiap tahun, penduduk negara Jerman dan beberapa wilayah lain merayakan upacara pagan ini bersama dengan masyarakat lokal mereka. Pokok atau mungkin tiang dihiasi dengan pita dan bunga berwarna-warni. Di beberapa tempat, hiasannya mewakili seni atau kegiatan lokal. Pawai, makan sosis, dan musik alat tiup biasanya mengiringi pembentukan pohon. Yang kedua, menari hingga bulan Mei tiba. Satu lagi tradisi yang berkaitan dengan pohon Mei tadi adalah Tanz in den Mai, yang berarti menari menyambut bulan Mei. Kegiatan ini dimulai sejak 30 April dan tidak berhenti hingga jari-jarinya kesakitan. Kegiatan ini menular keluar desa atau kota-kota kecil. Sejumlah klub di kota besar pun mulai menawarkan acara khusus seputar tradisi ini. Yang ketiga, berpesta dengan tukang tenung dan setan.
Selain itu, tradisi menari dikaitkan dengan Walpurgisnacht atau Hexennacht atau Malam Tukang Tenung, yang merupakan legenda Jerman tentang pertemuan para tukang sihir di puncak Brocken di pegunungan Harz untuk menyenangkan setan. Hingga saat ini, kaum wanita di wilayah Harz dan sekitarnya akan berdandan dan menari di puncak gunung, mengenakan bintil-bintil dan tanduk-tanduk penyihir serta aksesoris serupa. Yang keempat, protes. Hari Buruh Internasional telah menjadi tradisi kontemporer untuk mempromosikan hak-hak buruh dan memberikan kesempatan bagi kaum kiri untuk menyatakan ketidakadilan. Pada tahun 1987, daerah Kreuzberg di Berlin menjadi tempat demonstrasi itu berlangsung. Setelah itu, kerusuhan semakin meningkat sehingga polisi bahkan harus pergi dari lokasi tersebut selama beberapa jam. Hingga saat ini, protes masih berlangsung, terkadang diwarnai dengan kekerasan, namun ada acara alternatif di Kreuzberg yang pada akhirnya mengubah area itu menjadi pesta jalanan besar-besaran. Acara-acara ini diadakan di Taman Gorlitzer yang penuh dengan minuman. Poin C yaitu karakteristik dan kebiasaan masyarakat Jerman. Jerman adalah pusat Eropa secara politik dan ekonomi. Dengan lebih dari 80 juta orang, Jerman adalah negara terpadat kedua di Eropa setelah Rusia, dan ekonominya adalah yang terbesar di Eropa dan kelima di dunia. Budaya Jerman dibedakan oleh masyarakatnya, bahasanya, dan tradisinya. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya negara Jerman, sementara orang Jerman menyebutnya Deutschland. Yang pertama, berbahasa Jerman. Lebih dari 95% penduduk Jerman berbicara dalam bahasa Jerman. Apakah itu bahasa Jerman standar maupun bahasa daerah yang memiliki dialek tertentu. Namun, Jerman juga memiliki berbagai kekayaan bahasa dengan diakuinya 4 bahasa minoritas, yaitu bahasa Sorbian, Romani, Denmark, serta Frisia Utara dan Frisia Sutherland. Yang kedua, memakai kostum tradisional. Walaupun Jerman merupakan negara modern, tapi masyarakatnya tidak melupakan budaya Jerman dalam bentuk pakaian tradisional. Masing-masing wilayah memiliki pakaian tradisional yang sedikit berbeda satu sama lain. Misalnya, di negara bagian Bavaria, kostum tradisional pria adalah celana pendek dari kulit sampai tepat di atas lutut. Sedangkan pakaian tradisional wanitanya adalah gaun warna-warni yang menggabungkan korset, blush, rok, dan celemek. Kostum tradisional ini biasanya diperlihatkan saat karnaval atau festival. Yang ketiga, budaya membaca. Jerman adalah salah satu negara dengan budaya membaca yang tinggi. Penerbit Jerman mengeluarkan sekitar 94.000 buku baru tiap tahunnya. Selain itu, di Jerman juga diadakan International Frankfurt Book Fair yang merupakan salah satu acara pameran buku terbesar dunia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Allen Batch Media Market Analysis, 44,6% orang Jerman membaca buku minimal sekali dalam seminggu. Sementara 58,3% orang Jerman membeli buku setidaknya 1 buku per tahun. Yang keempat, menghargai waktu. Rata-rata orang Barat sangat menghargai waktu, tapi Jerman beda. Jika orang Amerika menganggap waktu adalah uang, maka orang Jerman menghargai waktu untuk menunjukkan rasa hormat pada orang lain. Kalau ada orang yang tidak dapat memenuhi tepat waktu, maka orang Jerman akan menganggap orang itu tidak dapat diandalkan. Yang kelima, arsitektur tua yang masih kokoh. Negara Jerman memiliki sejarah panjang di masa lalu, dan hal ini terlihat dari arsitektur tua yang masih berdiri kokoh. Istana, kastil, katedral, dan monumen yang ada seakan menjadi saksi bisu sejarah Jerman. Arsitektur gereja pra-Romawi banyak yang masih bertahan, di antaranya gereja Biara Saint Michael yang dibangun pada awal abad ke-10. Ada juga katedral Cologne dan lainnya yang dibangun pada era Gotik. Renaissance yang berkembang pada abad 15 hingga 17 meninggalkan warisan istana megah, di antaranya Kastil Heidelberg dan Ducal Landshut-Residen. Yang keenam, sering mengadakan karnaval. Kebudayaan Jerman juga tercermin dari berbagai karnaval dan festival yang dihadiri banyak orang. Kedua jenis acara ini merupakan saat menggembirakan di mana seluruh penduduk kota terlibat dalam pesta dan perayaan penuh warna. Pernikahan tradisional juga sangat spesial untuk orang Jerman. Pada tradisi ini, biasanya pengantin wanita membawa roti dan garam sebagai pertanda panen makanan.
Sementara pengantin pria membawa gandum sebagai tanda keberuntungan dan kekayaan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, poin selanjutnya yaitu pariwisata dan transportasi di Jerman. Jerman dengan sejarahnya yang kaya, lanskap yang beragam, dan budaya yang dinamis menawarkan pengalaman wisata yang tak terlupakan. Dari kota-kota bersejarah hingga pegunungan Alpen yang menakjubkan. Jerman memiliki sesuatu untuk semua orang. Yang pertama yaitu destinasi wisata populer di Jerman memiliki banyak destinasi wisata yang menarik wisatawan dari seluruh dunia, yaitu yang pertama Berlin. Berlin, ibu kota Jerman, adalah kota yang penuh dengan sejarah dan kebudayaan. Kota ini pernah terpecah oleh tembok Berlin selama Perang Dingin, tetapi kini telah menjadi simbol persatuan dan kemajuan. Berlin dipenuhi dengan situs bersejarah seperti tembok Berlin, Brandenburg, dan Reichstag. Selanjutnya yaitu Munich. Munich yaitu ibu kota Bavaria, adalah kota yang terkenal dengan festival bir Oktoberfest, arsitektur abad pertengahan dan keindahan alamnya. Festival bir terbesar di dunia ini diadakan di Munich setiap tahun pada bulan September dan Oktober. Selanjutnya yaitu Kastil Donging di Pegunungan Alpen. Kastil ini terletak di Pegunungan Alpen, Bavaria. Adalah kastil yang menakjubkan dibangun oleh Raja Ludwig II dari Bavaria. Kastil ini terkenal dengan arsitektur Romanesque revival yang megah dan pemandangannya yang menakjubkan. Kastil ini dibangun dengan gaya arsitektur Romawi revival dengan menara-menara yang menjulang tinggi dan detail yang rumit. Kastil ini telah menginspirasi banyak desain kastil di film-film Disney. Selanjutnya yaitu hutan misterius yang menakjubkan, yang disebut juga dengan Black Forest, terletak di selatan barat Jerman. Adalah hutan yang terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk danau, air terjun, dan jalur hiking. Black Forest ini memiliki banyak danau yang indah seperti Titisee dan Skolsee, serta air terjun yang menakjubkan. Selanjutnya yaitu kota abad pertengahan yang terpelihara, atau disebut juga dengan Rothenburg ob der Tauber, terletak di Bavaria. Adalah kota bertembok abad pertengahan yang terkenal dengan arsitekturnya yang terpelihara dengan baik dan suasana yang romantis. Selanjutnya yaitu transportasi umum di Jerman. Jerman memiliki sistem transportasi umum yang efisien dan terintegritas dengan baik, yang memudahkan wisatawan untuk menjelajahi negara ini. Yang pertama yaitu kereta api. Kereta api merupakan cara yang paling umum dan nyaman untuk bepergian di Jerman. Deutsche-Bahn adalah perusahaan kereta api nasional yang mengoperasikan jaringan kereta api yang luas dan menghubungkan semua kota besar dan banyak kota kecil. Yang kedua yaitu bis. Bis merupakan pilihan yang baik untuk perjalanan jarak pendek atau ke daerah yang tidak terjangkau oleh kereta api. Jaringan bis di Jerman sangat luas dan terintegrasi dengan baik dengan sistem kereta api. Yang ketiga yaitu tram. Tram atau Straßenbahn adalah kereta listrik yang berada di jalan raya kota. Tram merupakan cara yang nyaman dan efisien untuk menjelajahi kota-kota besar seperti Berlin dan Munich. Yang terakhir yaitu U-Bahn dan S-Bahn. U-Bahn adalah kereta bawah tanah yang beroperasi di kota-kota besar seperti Berlin, Munich, dan Hamburg. S-Bahn adalah kereta komuter yang beroperasi di sekitar kota-kota besar. Poin selanjutnya yaitu kuliner khas Jerman. Jerman memiliki kuliner khas yang kaya dan beragam, dipengaruhi oleh sejarah dan budaya yang unik. Yang pertama yaitu Sauerbraten, daging sapi yang direbus dalam cuka, anggur, dan rempah-rempah, kemudian dipanggang hingga empuk. Hidangan ini biasanya disajikan dengan kentang rebus dan saus coklat. Yang kedua yaitu Weissei. Hidangan ini yaitu betis babi yang renyah di bagian luar dan empuk di bagian dalam. Biasanya disajikan dengan kubis asam dan kentang rebus atau panggang. Yang ketiga yaitu Kartoffelsalat.
salad kentang yang terbuat dari kentang rebus yang dibubuhi dengan cuka, minyak, dan bawang. Dapat disajikan hangat atau dingin dan seringkali ditambahkan sosis atau bacon. Yang keempat yaitu Maltese, yaitu pangsit besar yang berisi daging cincang, bayam, dan roti. Biasanya disajikan dalam kaldu kaya rasa dan dihiasi dengan peterselie. Yang kelima yaitu Bretzel. Bretzel adalah roti berbentuk simpul yang dipanggang dengan soda kue dan garam. Seringkali disajikan dengan mustard atau dipoles dengan mentega. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Dapat kami simpulkan, Jerman adalah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi, serta merupakan pusat kekuatan ekonomi dan budaya di Eropa. Dengan lokasi yang geografis dan strategis, sistem pemerintahan yang kuat, dan keberagaman demografi, Jerman memiliki peran penting dalam konteks global. Bahasa Jerman sebagai bahasa resmi merupakan salah satu yang paling berpengaruh di dunia. Agama di Jerman mencerminkan toleransi dan keberagaman, sementara tradisi seperti Oktoberfest dan nilai-nilai kedisiplinan mencerminkan karakter masyarakat yang terorganisir. Kebiasaan masyarakat seperti menghargai aturan dan kerja keras menjadikan Jerman populer dalam inovasi dan teknologi. Budaya Jerman termasuk seni, musik, dan kuliner seperti Brauwurst dan pretzel merupakan kedalaman ekspresi budaya yang terus berkembang. Jerman menawarkan perpaduan harmonis antara tradisi dan modernitas yang membantu memahami keberagaman dunia dan memperkuat hubungan lintas budaya.